Bismillah. Waalaikumsalam. Sehat, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakallah ya. Anak sedata nih. Anak sedata nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan salih yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini sebelum kajian kita berjalan lebih jauh, sebelum materi kami sampaikan, maka tentunya dari hati yang paling dalam kami mengucapkan permohonan maaf. Mungkin apa yang kami sampaikan tidak terdengar nyaman di telinga pendengaran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah hampir kurang lebih 2 pekan ini saya mendapatkan nikmat berupa sakit, sehingga mungkin suara saya sedikit terdengar bindeng atau mungkin parau ya, atau sedikit agak ngotot mungkin ya. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang lalu, tepatnya di Jumat pekan keempat, kita telah menuntaskan ensiklopedi larangan bab tentang akidah tuntas. Jadi bab seputar akidah, tauhid dan iman itu ada 15 poin terakhir bulan yang lalu.
pembicaraan tentang sihir, gitu ya. Hari ini kita berganti bab baru. Kita berganti ensiklopedi larangan bukan seputar akidah, tetapi seputar ilmu. Karena urut-urutannya akidah, ilmu, sholat, kalau nggak salah zakat, terus puasa. Kalau nggak salah begitu. Lah itu baru jilid 1. Jilid 2-nya nanti beda lagi. Larangan seputar perkawinan, larangan seputar perdagangan. Nah itu nanti beda lagi. Kalau nggak salah buku ini terbit 3 jilid. 3 jilid ya. Kita masih berada di jilid yang pertama. Tetapi memasuki bab yang baru. Ensiklopedi larangan seputar ilmu. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati bertanya. Untuk seputar ilmu berapa poin Ustadz? Kalau seputar akidah 19 poin. Mulai dari larangan berbuat syirik, larangan kemunafikan, larangan riya, larangan macam-macam. Ya, terakhir sihir 19. Seputar akidah. Adapun seputar ilmu lebih banyak. Ada 26 poin larangan seputar ilmu. Hari ini kita bahas nomor 1 aja. Itu pun waktunya kayaknya nggak cukup. Panjang nomor 1. Baik. Sekarang kita bahas larangan seputar ilmu yang nomor 1 hari ini. Apakah dia yang nomor 1? Larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah. Maksudnya selain mencari wajah Allah, maksudnya selain mencari ridha Allah. Ya. Jadi yang nomor 1 ini adalah larangan menuntut ilmu dengan niatnya salah sudah. Dengan niat selain mencari ridha Allah. Jadi dia lebih mencari ridha manusia ketimbang ridha Allah. Berarti nuntut ilmunya tidak karena Allah. Nuntut ilmunya selain karena Allah. Ya, selain Allah. Ya, baik. Sekarang dalil-dalilnya dulu kita bacakan. Mana dalilnya yang menunjukkan larangan menuntut ilmu selain karena ridha Allah. Selain mencari ridha Allah. Dalilnya ada 3 Bapak Ibu. 3-tiganya hadis Nabi. Di mana itu dalilnya? 1. Dalilnya panjang ini nomor 1. Dalilnya panjang. Dalil yang pertama adalah riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Nomornya 2382. Berarti ini jilid 2. Bagi Bapak Ibu yang punya kitab Sunan Tirmidzi itu di jilid 2. Adapun bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa membuka aplikasi hadis itu, maka tinggal masukkan nomornya saja. 2382. Baik, silakan Abu Hurairah baca. Silakan. Memang panjang ini hadisnya, tapi tidak kita baca semuanya. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dirinya berkata. Dimulai dari mana Ustaz? Ya, dari awal dulu, nggak apa-apa. Itu awal, dulu, ya dari awal. Panjang ya. Ya, silakan. Ulang lagi. Ulang lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dirinya berkata. Silakan. Saat itu dia memasuki kota Madinah. Loh, dari mana kok tahu-tahu saat itu? Ya, coba ya. Yang coba dari atasnya 2304. Iya, 2382 kan? 2382 Tirmidzi. siap. Ya. Ya. Berkata. Ya, 2304 ya. Ya, Langsung dicari saja. Nah, itu dari ya. Awalnya kan dari Syufa'iyah Al-Ashabi. Oh ya, siap. Al-Asbahi Ya. telah menceritakan padanya. Silakan. Silakan. Dari Syufa'iyah Al-Asbani telah menceritakan padanya bahwa saat dia memasuki kota Madinah, Terus ada seseorang yang dikerumuni banyak orang. jadi ketika Syufa'iyah Al-Asbahi
radhiyallahu an masuk ke kota Madinah. Ternyata beliau melihat, beliau di sini adalah Syufaiyah. Ada seseorang itu yang dikerumuni oleh orang banyak. Siapa orang itu? Lanjut, silakan. Syufaiyah bertanya, Lanjut. siapakah dia? Siapa orang yang dikerumuni oleh orang banyak itu? Lanjut. Mereka menjawab, Abu Hurairah. Rupanya Abu Hurairah yang dikerumuni banyak orang. Memangnya kenapa kok sampai dikerumuni banyak orang? Lanjut. Maka aku mendekatinya hingga aku duduk di hadapannya. Terus. Sementara dia tengah menceritakan kepada orang-orang. Terus. Saat diam dan usai, aku bertanya kepadanya. Lanjut. Aku menyumpahimu dengan kebenaran. Lanjut. Ceritakanlah satu hadis padaku yang engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang engkau fahami dan engkau ketahui. Jadi Syufaiyah berkata, radhiyallahu an berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ceritakan kepadaku satu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah, yang kau pahami hadis itu. Ya, ceritakan kepadaku. Lanjut, silakan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Baik, lanjut. Aku akan menceritakan suatu hadis kepadamu yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, yang aku fahami dan aku ketahui. Lanjut. Abu Hurairah terisak-isak. Ini belum menyampaikan hadis, sudah nangis sesenggukan, terisak-isak. Lanjut. Setelah itu dia diam sejenak. Terus. Setelah sadar dia berkata. Nah, berarti kalau begitu saat nangis yang pertama ini itu pingsan. Ini belum menceritakan hadis ini. Baru mau penghafal Quran. Dan gelar itu telah kau nikmati, kau bangga dengan gelar-gelar itu. Lanjut, teruskan. Dan memang telah engkau peroleh pujian itu. Terus. Dan pemilik harta didatangkan. Lalu Allah bertanya kepadanya. Stop. Karena itu masih panjang, bawa sendiri. Abu Hurairah, bawa sendiri. Intinya, setelah ahli Quran ditanya, setelah orang yang mati syahid ditanya, setelah orang yang banyak hartanya ditanya, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya dengan kalimat kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan dicari bagian bawah. Silakan. Setelah itu Rasulullah memukul lututku dan bersabda. Ketemu Abu Hurairah? Ayo dibaca yang keras. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memukul lututku dan bersabda. Apa kata Nabi ketika mukul lututnya Abu Hurairah? Silakan. Wahai Abu Hurairah. Nih, perhatikan. Ulang lagi. Wahai Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Silakan. Hai Abu Hurairah, ketiga orang itulah orang yang pertama kali dinyalakan untuk mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Maksudnya begini, wahai Abu Hurairah, tiga orang itulah yang pertama kali merasakan api neraka nanti di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya nih, siapakah penduduk neraka pertama? Jawabannya, 1, ahli Quran. 2, orang yang mati syahid. 3, orang dermawan, kaya raya dan dermawan. Kenapa? Mereka bertiga ini beribadah tidak dalam rangka mencari ridha Allah. Mereka beribadah karena mencari ridha manusia. Alias ibadahnya riya. Ibadahnya to show only. Hanya ingin mendapatkan leman orang. Ingin mendapatkan apresiasi pujian orang. Gila dengan pujian. Nah ini ya. Makanya berarti kalau begitu kesimpulannya Ustadz, penduduk makhluknya Allah, penghuni neraka pertama, pelaku riya. Ya. Pelaku riya adalah penduduk pertama neraka. Lah yang mati syahid itu apa alasannya? Ketika Allah bertanya, ini saya mundur dikit ya ceritanya, mundur dikit. Maka orang mati syahid ketika ditanya apa yang kau lakukan semasa hidupmu, dia menjawab, aku di dunia membela agamamu ya Allah, sehingga aku tewas terbunuh mati syahid. Allah berfirman,
engkau dusta. Malaikat kanan kiri berkata, engkau dusta. Karena engkau ketika berperang, ingin disebut orang yang gagah berani ketika berperang. Dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu yang ketiga, orang yang kaya raya. Juga ditanya, apa yang kau lakukan dengan hartamu? Allah ini maha tahu loh. Allah itu tahu, tetapi Allah tetap bertanya. Allah ingin menguji kejujuran orang itu. Lalu orang ini yang ketiga menjawab, aku di dunia kaya raya ya Allah. Tetapi hartaku tidak aku makan sendiri. Aku berikan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, membantu kepentingan Islam. Allah berfirman, kau dusta. Malaikat pencatat amal berkata, kau dusta. Diungkap isi hatinya. Kau beramal hanya ingin disebut orang yang ahli sodako, orang yang gemar bersodako, dan kau nikmati gelar itu. Lalu Nabi bilang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, itulah 3 orang makhluk Allah yang pertama kali merasakan api neraka pada hari kiamat. Kesimpulannya, pelaku riya penduduk pertama neraka. Intinya itu, pelaku riya. Nah, ini nanti kita akan bahas ini ya. Sekarang dalil kedua. Dalil yang kedua masih tetap larangan pertama ya. Kita ini membahas larangan seputar ilmu yang pertama, yaitu larangan menuntut ilmu dengan niat selain mencari wajah Allah, dengan niat selain mencari ridha Allah. Nah, itu ya. Dalil kedua, silakan dibuka Ibnu Majah. Nomornya 252 Ibnu Majah. 252. Jangan ditutup, nanti tinggal digeser aja. Nomornya berdekatan. Ayo, dari Abu Hurairah lagi. Radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal. Silakan. barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah azza wajalla, namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia. Stop. Siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Namun dia nuntut ilmunya ia lakukan untuk mencari keuntungan duniawi. Makanya nanti kita akan bahas hukumnya orang taklim sambil berdagang. Nah, itu ya. Jadi boleh ndak Ustadz? Orang nuntut ilmu niatnya double. Ada 2. Ya nuntut ilmu, ya dagang. Bagaimana ini? Nanti ini ya. Ini dalilnya dulu kita dengarkan dulu ya. Jadi mestinya nuntut ilmu itu dia mencari wajah Allah, ridha Allah. Ternyata dia menuntut ilmunya ingin mencari keuntungan duniawi. Ya, itu kata Nabi, lanjut, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Silakan. Maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan bau surga. Maka dia di hari kiamat tidak akan pernah mencium aroma wanginya surga. Sedangkan aroma wanginya surga baru bisa tercium sejarak perjalanan 70 tahun. Riwayat yang lain 40 tahun. Ya. 40 tahun ukuran akhirat loh ini Bapak Ibu. Ukuran akhirat ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, kami sampaikan di majelis taklim yang lain ya, di daerah Duku Kupang itu ya. Saya sampaikan judul kajian saya adalah proses perjalanan ruh keluar dari jasad sampai kembali ke jasad. Jadi awalnya keluar ruhnya mukmin loh ya nih, mukmin naik ke atas langit, nembus sampai ke langit ke-7, lalu Allah berfirman kepada malaikat pembawa roh, tulislah dia di Iliyin, daftar penghuni surga. Kembalikan dia ke bumi, karena dari bumi itulah dia aku ciptakan, dan di bumi itu pula dia aku kembalikan. Diantar lagi roh ini, nunggu jasadnya dimasukkan ke liang lahat, dimeringkan ke kiblat, ditutup papan, diorok tanah, dimasukkan lagi roh itu. Masuk.
Awalnya dicabut, ini masuk. Makanya judul kajiannya, proses perjalanan ruh keluar dari jasad dan kembali ke jasad lagi. Masuk terus didudukkan. Mayit ini duduk. Tapi alamnya sudah alam barzah. Bukan alam kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita. Alamnya sudah beda Bapak Ibu sekalian. Lalu ditanya oleh malaikat. Intinya dia bisa menjawab pertanyaannya 4, bukan 3. 4. Marabbuka, siapa Rabbmu? Dijawab, Rabbi Allah. Wa madinuka, apa agamamu? Dijawab, dinil Islam. Yang ketiga, yaitu mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini? Dijawab, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat pertanyaannya, wa ma ilmuka, ilmumu apa? Kau kok bisa jawab? Jawab, mayit mukmin jawab, qara'tu kitaballah, aku membaca kitabullah Al-Quran dan mengimani serta mengamalkan isinya. Maka penyeru dari langit berkata, hambaku benar. Ya, mulai saat itulah kuburannya itu dilebarkan sejauh mata memandang. Jadi titik pandangan kita ini titik terakhir di mana? Itu luasnya kuburannya sejauh mata memandang. Terus pintu surga dibuka. Allah memerintahkan malaikat, bukakan pintu surga sehingga mayit ada di kubur. Dia bisa mencium aroma wanginya surga. Dan dia bisa lihat address alamatnya nanti di sana. Makanya dia mayit berkata, ya Rabb, segerakan kiamat ya Rabb. Segerakan. Dia minta disegerakan kiamat. Karena dia sudah tahu letaknya di mana. Lah ini mendapatkan nikmat kubur. Berarti belum masuk di alam akhirat. Belum hari berbangkit. Belum yaumul hisab. Dia sudah bisa mencium aroma wanginya surga. Lah orang taklim, nuntut ilmu, kecampuran duniawi. Ya. Yang mestinya mencari wajah Allah, ternyata dia mencari keuntungan duniawi. Maka dia nggak dapat aroma wanginya surga. Jangankan masuk surga, wanginya tok nggak dapat. Nah ini ya, ini dalil kedua, ancamannya, larangannya. Dalil terakhir ketiga sebelum masuk penjelasan. Dalil ketiga dibuka Ibnu Majah lagi, geser. Nomornya 254. Tadi kan 252, sekarang 254. Ayo. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kita dengarkan lagi ya dalilnya ini. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Silakan. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk mendebat para ulama. Maksudnya Bapak Ibu, janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Pamer karena ilmunya. Nggak boleh. Ya, jadi kita nggak boleh menuntut ilmu itu tujuannya untuk bangga-banggaan. Ya di hadapan para ulama atau wala litumaru bihis sufaha. Silakan. Atau meremehkan orang-orang bodoh. Untuk membantah orang-orang bodoh, ya orang-orang jahil, karena dia rajin taklim, catatannya banyak, ilmu yang dia serap banyak, maka dia senang ketemu orang-orang yang tidak pernah taklim, seakan-akan dia orang alim. Nah ini salah niat ini yang kayak begini nih ya, ini salah niat ya, seperti itu. Makanya ketika dia menyampaikan itu kepada orang yang tidak punya ilmu, itu difase-fasekan bahasanya. Ya, namanya orang ria. Ya, Masya Allah. Poip. Pada taklim itu minta telu dok. Taklim itu mela abu aslam ping telu. Ya, itu pun turu bisa ngantuk. Ya, tapi kalau ketemu sama orang awam itu ya, sampai katanya orang awam, wong iki ngomong apa sih kan mau toyip ayo apa sih kan. Ya, poip. Naam. Sampai dipanggil Pak Naam. Mas Naam, gak ro jenenge Sal. Titik Naam di bahasa Arab kan.
Ojo, ya. Anda riya, Anda pamer. Ini godaannya nuntut ilmu. Ya, biasa saja. Kita ini sama-sama belajar. Saya tulab, bapak-bapak tulab. Di sini tidak ada guru murid. Kita ini sama-sama belajar. Kita ini tolib semuanya, penuntut ilmu. Ya, haus dengan ilmu, kan gitu ya. Kita lanjutkan. Terus, wala takhayyaru bihil majalis. Silakan. Dan hanya menghiasi majelis. Maksudnya, ini terjemahannya perlu dikoreksi. Maksudnya gini, wala takhayyaru bihil majalis, dan jangan kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang. Pele-pele majelis. Oh, ya, seperti itu. Pokoknya nih gak ustadz iki, gak gelem teko. Ya, ada yang kayak gini. Banyak. Jangan. Guru itu harus banyak punya guru. Ibnu Katsir rahimahullah gurunya 200. Ya. Lah ini ada murid, ya. Wis kontak diteni, kok nek kepengin ketemu mbek iki, pengajian iki ustaz iki pasti teko. Kalau bukan ustaz ini gak mungkin teko. La haula wala quwata illa billah. Ada nggak yang kayak gini? Banyak. Banyak ya? Nah, itu ya. Jadi pilih-pilih majelis, ya. Kadang-kadang majelisnya juga begitu, ya. Eksklusif, ya. Kadang-kadang majelisnya isinya takdir-takdiran, ya. Maka jangan, ya, sesama ahlus sunnati wal jamaah. Ya, baik, kita lanjutkan. Terakhir penutup, faman fa'ala dzalik fannaru naru, fannarun nar. Silakan, ayo. Barang siapa melakukan hal itu. Ulang lagi. Barang siapa melakukan hal itu semua. Stop. Ulang lagi sekali lagi pelan-pelan. Barang siapa melakukan hal itu semua. Maksudnya melakukan hal itu semua apa? Satu, nuntut ilmunya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Dua, nuntut ilmunya untuk seperti dianggap orang pintar di hadapan orang jahil. Orang-orang yang tidak pernah taklim. Tiga, dia kalau nuntut ilmu pele-pele. Maka lanjut. Maka baginya neraka. Baginya neraka. No. Sampai diulang sama baginya neraka, baginya neraka. Ya. Baik, sekarang penjelasannya. Ya, penjelasan dari 3 dalil tersebut ada 3 juga. Penjelasannya ada 3. Apa itu? 1. Yang pertama ini. Yang pertama, penjelasan yang pertama. Ria bisa menyusup ke dalam ilmu melalui beberapa sisi. Ria penyakit ini. Ria ini penyakit yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang awam. Nah, tetapi juga ria ini bisa jadi menimpa kepada setiap para thalabatul ilm. Ya. Ustadz aja bisa kena ria, bisa. Yang selamat dari ria itu cuman para nabi dan rasul. Tidak mungkin. Nabi dan rasul itu memiliki al-ismah. Apa itu ismah? Maksum. Dijaga oleh Allah dari sifat menyimpang dan disimpangkan oleh setan. Mustahil setan menyimpangkan para nabi dan rasul. Mustahil nabi dan rasul mengambil jalan menyimpang. Mustahil. Karena maksum, dijaga oleh Allah. Dijaga. Jalannya dijaga. Lah kita tidak. Kita ini termasuk dekat sama koridor, ya. Kita ini termasuk dekat sama jin dengan setan, ya. Kadang-kadang tergoda kita, ya. Maka riya ini bisa menimpa setiap manusia kecuali nabi dan rasul. Saya ulang ya. Pelajaran pertama ini penjelasannya, riya bisa menyusup ke dalam ilmu melalui ke dalam diri seseorang atau ilmu seseorang melalui beberapa sisi. Apa saja? 1, yang A gitu aja. Karena pelajarannya baru 1 A gitu ya. Yang A, bisa dari sisi pakaian, bisa. Ada orang itu kalau pakai baju, ya, bajunya compang-camping. Ya, supaya disebut orang sufi. Orang zuhud. Ya, bajunya kayak lama enggak dicuci. Ya, bajunya lecet, kumal, yang beladus. Ya, kadang-kadang ada sobek-sobeknya supaya orang menganggap, Masya Allah, orang ini gak butuh dunia. Lihat pakaiannya, orang ini yang dicari akhirat. Iki wong zuhud.
duduk kemprong. Bukan. Orang zuhud bukan seperti ini. Rasulullah itu orang zuhud. Zuhudnya manusia sejagat alam raya. Tapi Nabi kalau memakai pakaian, Pangling. semua para sahabat pangling. Padahal bajunya ya itu saja. Bersih, wangi, seperti itu. Ya, oleh karena itu ada orang itu supaya disebut orang alim, orang zuhud dari tampilannya. Ya Allah, orang ini sugi loh, kaya loh ini. Tapi kalau taklim sandalnya sampai meketek, ya Allah. Saya lihat aja nggak tega. Orang zuhud ini udah nggak butuh dunia. Bukan, ini bakhil. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Nggak boleh orang bakhil terhadap diri sendiri. Ya, wong Nabi ditanya kan, kata Nabi tidak bisa masuk surga orang yang sombong. Lalu ada yang tanya, bagaimana dengan orang yang suka gonta-ganti baju, bajunya bagus-bagus, sandalnya bagus-bagus. Apakah itu sombong? Apa kata Nabi? Allah itu jamil. Yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah. Sombong itu bukan seperti itu kata Nabi. Sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Jadi kalau panjenengan punya teman atau jamaah kita, tiap taklim, bajunya gonta-ganti, itu bukan orang sombong. Ya, terus sandalnya apa ganti-ganti, bukan orang sombong, bukan. Justru Allah itu menyukai keindahan. Oh, ini ya. Maka jangan bakhil untuk diri sendiri, jangan. Ya. Terus contoh lagi yang B. Yaitu riya menyusup ke dalam diri seseorang, orang yang berilmu, sisi yang B ini. Dari sisi perkataan. Contohnya apa dari sisi perkataan? Suka difasih-fasihkan. Subhanallah. Jadi kalau janji gitu ya, itu. Antum nanti bisa hadir ya, taklim besok. Insya Allah. Pokoknya semua digayain gabe. Ya Allah. Insya Allah. Allah. Orang Mekah gak kayak gini mau Mekah. Iya, insya Allah. Ya, biasanya sambil ngelus jenggotnya. Insya Allah. Nah. Wis salah. Iya. Urip nduk kletek ayat-ayat. Biasa aja lah bahasa kaumnya. Insya Allah Pak Nje. Enak sudah. Gak usah terlalu Akhirnya apa? Akhirnya kesannya itu tadi. Ya, riya, ya, terlalu difasih-fasihkan, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Suka memakai bahasa syar'i di tengah kaum yang nggak ngerti bahasanya. Nah, itu jangan. Pakailah bahasa kaum. Ya, jadi kita ini berada di mana? Di situ. Kalau misalnya di situ para penuntut ilmu, ya nggak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau di situ ya nggak paham, maka lebih baik memakai bahasa seperti itu, ya. Baik, ada teman-teman ketemu gitu ya, ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifalukum? Khair alhamdulillah. Nah, seperti itu. Antum gimana kabar? Ya, ana bi khair alhamdulillah. Ya. Dia ngomong lagi bahasa Arab. Lah yang di kanan kiri saya ini dok. Iya, ya. Saya alihkan perhatian, ya. Jenengan gimana, Pak? Pangestu sehat-sehat nggih, Pak ya? Sehat-sehat. Oh, alhamdulillah. Tadi itu ngomong apa? Tadi itu tanya kabar, Pak. Iya. Sudahlah, biasa-biasa aja. Kecuali kita berada orang-orang yang sudah taklim. Ayo, ya, seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 3, J. Ada orang riya itu bisa menyusup ke dalam ilmu melalui yang C, sisi perbuatan. Kalau tadi kan yang A pakaian, yang B perkataan, yang C perbuatan. Contohnya, suka memanjangkan berdiri dalam sholat untuk memamerkan kepada orang lain. Jadi kalau sholat itu berdirinya lama, ya sampai orang mengatakan, mau coba ini, suwi ini. Kan mau gak rukuk-rukuk. Ya, terus memanjangkan rukuk, sujudnya diperlama. Ya,
Termasuk juga supaya apa? Supaya orang memandang dirinya sebagai hamba yang khusyuk, yang tunduk. Nah, seperti itu. Ya, kalau dilihat orang, ini perbuatan ini. Kalau dilihat orang, mulutnya berkomat-kamit. Kayak zikir. Supaya disebut orang yang Ahli zikir. banyak berzikir. Padahal itu ngitung utangnya. Ya. Ya, sudah nggak usah. Kan kita ini kalau diperhatikan orang kan kita tahu. Karena setiap kita ini punya ekor mata. Orang di samping kita memperhatikan kita itu merasa. Karena tiap orang itu bisa melihat yang ada di kanan kiri kita. Ekor mata. Lah dia merasa dilihat, diperhatikan orang, mulai bibirnya. Terus tangannya diginikan. Iya. Ya, hitung-hitung apa tadi? Padahal kudiken. Nah, itu ya. Gak usah, ya. Nanti diungkap loh isi hati kita sama Allah. Diungkap, ya. Terus ada lagi yang D. Riya itu bisa menyusup ke dalam ilmu, ya. Diri seseorang itu yang keempat adalah yang D. Dari sisi para tamu yang mengunjunginya. Sisi para tamu yang mengunjunginya. Misalnya nih. Dia seringkali minta para ustadz-ustadz, para dai-dai kondang untuk berkunjung ke rumahnya. Tujuannya apa? Supaya orang lain memandang dia, rumahnya sering dikunjungi para ulama. Nah, itu ya. Jadi kalau ada ada ustadz kibar, ustadz besar, ya, guru-guru kita, ya, dari luar kota, ya. Yang beliau-beliau Masya Allah ilmunya sudah bergelar doktor, ya, bahkan doktor S3-nya pun juga di Madinah. Ya, ini ustadz-ustadz kibar ini. Dia keke minta, ya apa caranya makan-makannya di omaku. Tolong, mangan-mangan di omaku. Ya, nanti sama dia difoto. Foto screen, kirim status. Ustadz ini pernah mangan di omaku. Ustadz Syafiq pernah makan di rumah. Ustadz Khalid pernah makan di rumah. Sehingga ono Abu Aslam dok ngomong. Wah, kali berkelurahan. Ada Mas. Kelurahan Kletek. Yes. Pinggiran sudah. Ya. Kita lanjutkan. Oh, dipajang itu. Foto ini. Pernah foto sama ini. Pernah foto sama ini. Dan seterusnya. Ya. Baik. Macam-macam. Jadi dari sisi para tamu yang pernah mengunjunginya. Ada lagi terakhir. Riya itu bisa menyusup ke dalam ilmu melalui sisi yang yang kelima. Sisi pamer guru. Sisi pamer guru. Ya, baik karena gelarnya atau popularitasnya, jumlah gurunya, ya, dan seterusnya. Maka seperti ini. Ini pernah sempat terjadi, Bapak Ibu sekalian. Sempat terjadi. Jadi saya tidak sebut ya, ada salah satu panitia majelis taklim, kita sodorkan, dia minta, Ustaz nanti ini kegiatan ini mumpung ada tanggal merah Ustaz, ini gimana Ustaz ya, kita akan ngundang, kalau bisa 2 Ustaz gitu Ustaz. Oh ya Tayyib, kita sodorkan, Ustadznya ini sama ini, Fulan sama Fulan. Baik. Apa katanya? Wah iki Ustaz iki gak tape Ustaz, dek YouTube kurang nih Ustaz. Baik. Ya, gelare gak Ustaz anunya. Nah, ya, maka yang seperti ini nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Termasuk suka foto bersama selfie dengan Ustaz. Ya, seperti itu. Pas umroh, wah ini biasanya banyak ketemu ustadz-ustadz kita, terutama kalau musim liburan, Desember, Januari, hanya, ya, dan info itu mesti masuk, mesti. Tak masuk ke HP saya. Alhamdulillah di Hotel X ada Ustadz Firanda. Insya Allah. Ya, muncul lagi. Alhamdulillah Ustadz X, ya, Ustadz X di Hotel X, ya, Hotel X Ustadz Abu Haidar. Ya, masuk semua. Ya, ya kita ya sowan lah mengunjungi. Tapi ada di antara ikhwan-ikhwan itu Ustaz foto. Ya, nanti dia harus statusnya, aku umroh ketemu ini, aku umroh ketemu fulan, aku umroh. Maka yang seperti ini nggak perlu, ya, mengurangi keikhlasan nanti. Ya, cintai ustadz-ustadz kita, ambil kuras ilmunya,
Tapi hati-hati, jangan sampai salah niat. Ya, baik. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2, pelajaran nomor 2. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa perbedaannya pamer, ria? Saya ulang ya, pamer, ria, merasa senang setelah beribadah, ujub dan sombong. Ayo. 5 ini. 5 ini mirip-mirip ini. Ya. Apa bedanya suka pamer? Yang nomor 2 ria. Yang nomor 3 merasa senang setelah melakukan ibadah. Puas habis beribadah. Itu ada yang kayak gitu. Nomor 3. Yang nomor 4 ujub. Yang nomor 5 sombong. Iya betul ya. Pamer, riak, merasa senang setelah beribadah, ujub, sombong. 5. Apa bedanya? Ternyata masing-masing ini punya definisi beda-beda. Kita bahas satu persatu dulu pamer. Pamer itu bahasa Arabnya, Bapak Ibu sekalian. Pamer dulu ya, pamer. Pamer itu bahasa Arab, istilah syar'i namanya al-fakhru. Al-fakhru. Kalau ditulis alif, lam, gandeng fa, gandeng kha, gandeng ro. Al-fakhru disingkat al-fakhr. Itu pamer. Al-fakhru. Itu pamer. Artinya apa sih artinya al-fakhru itu, pamer itu? Artinya kalau pamer itu, nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya, nggak usah ya, terlalu panjang ini. Artinya adalah berbangga dengan harta yang dimilikinya. Jadi pamer atau al-fakhru ini identik dengan berbangga-bangga dengan kehidupan duniawi. Itu pamer. Al-fakhru itu bangga, pamer dalam kehidupan duniawi. Contoh, pamer mobilnya yang mewah, pamer mobilnya yang mewah, rumahnya yang laks, perabotannya laks, pamer pakaiannya yang bagus, pamer pernah makan di restoran mewah, dan lain-lain. Nah, berarti Ustadz ini kurang lebih ini kalau istilah keren flexing. Nah ini, flexing. Istilah generasi Gen Z. Ya, Gen Z, bukan milenial, bukan. Gen Z. Flexing, pamernya pamer masalah duniawi. Itu flexing. Itu namanya bahasa Arabnya al-fakhru. Ya. Dan ini termasuk akhlak yang tercela. Kan banyak orang seperti ini. Contoh, kalau makan di restoran itu mesti gini, guys. Hari ini kita makan di resto ini, guys. Menu kita ini, guys. Ini suka gini, ya. Ada yang gak suka gini. Ya, ini. Pamer pernah makan di mana, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Baik. Lalu kemudian ini akhlak tercela. Kenapa kok tercela? Tak kasih dalil. Kalau suka pamer duniawi itu tercela. Akhlak yang tidak terpuji, tercela. Dalilnya adalah, ayo dibuka Quran surat 31 ayat 18. Lu ada di Quran Ustaz? Iya, ada di Quran. Suratnya Luqman, surat 31 ayat 18. Coba bagi Bapak Ibu dibuka Qurannya, nanti ada nggak di situ lafaz al-fakhru? Surat 31 ayat 18. Ayat 18. Atau kalau enggak al-fakhru ya fakhur. Ya, fakhur. Pokoknya fa, kha sama ro. Itu artinya kalau digandeng pamer, berbangga-bangga. Kita dengarkan murotalnya. Luqman ayat 18. Surat Luqman ayat 18. Allah berfirman. Loh, fakhur. Fa, kha, ra. Ya, silakan. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Gak boleh memalingkan wajah karena sombong, angkuh, arogan. Kalau bahasa pojok kampungnya begedut. Gak boleh. Terus, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Loh, arogan, gak boleh.
Jadilah orang yang memakai prinsip ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Yang tawadhu, jangan angkuh. Lanjut teruskan. Intinya, Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong sama apa lagi? dan membanggakan diri. Sama pamer. Allah nggak suka. Allah benci sama orang yang suka pamer. Ya ini ayatnya. Tak kasih satu lagi. Surat At-Takasur. Oh insya Allah. Alhaakumut takasur. Hatta. Ayo surat nomor berapa itu? At-Takasur 102. Surat nomor 102. At-Takasur. Surat nomor 102. Ayatnya adalah ayat 1-3. Kita dengarkan ya. At-Takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Loh itu ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Terus. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Loh, ini ancaman ayat ini ya. Suka bermegah-megahan. Suka pamer. Pamer harta. Pamer mobilnya. Dan seterusnya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Itu kalau pamer. Ya pamer. Bahkan Bapak Ibu sekalian. Sikap pamer ini bertentangan dengan tawadhu. Nabi menyuruh kita tawadhu. Gak boleh pamer. Ya, rendah hati. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Muslim. Nomornya 2865. 2865. Ya, dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Ya, silakan. Yang panjang ini Ustaz ya. Betul, itu nanti di tengah-tengah. Saya bacakan aja, saya bacakan. Nabi bersabda, Innallaha auha ilayya antawadau hatta la yafkhara. Nah itu ya. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Artinya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian memiliki sikap tawadhu, rendah hati. Agar tidak ada seorang pun di antara kalian yang memiliki sikap al-fakhr, pamer pada yang lain. Dan agar tidak seorang pun dari kalian berlaku zalim pada yang lainnya. Loh, ini ya. Makanya jangan pamer. Itu kalau pamer. Lah kalau riya beda. Kalau pamer al-fakhru itu cenderungnya duniawi. Pamer ya mobil, pamer harta, pamer bajunya, pamer tasnya. Ibu-ibu biasanya. Yang koleksi tas. Itu kalau taklim yang baru beli tas. Itu taruh gini. Di depan tasnya. Oh, apalagi branded. Terutama bapak-bapak yang punya HP-nya Android. Ketinggalan zaman. HP-nya sekarang apa? iPhone. Gak mungkin orang punya iPhone kacanya ditaruh di depan ini. Yang ini Android ini. Abu Aslam. Tapi kalau iPhone mentoli diketok nol ya. Oh, po al-fakhru ya. La haula wala quwata. Mentoli telu ini Pro Max ya. La haula wala quwata illa billah. Betul tidak? Yang di jalan-jalan itu. Rung. Ya. Kebuka itu. Kira-kira ada ikhlas kayak gini? Kepingin dilihat orang. Wow. Harley. Flexing. Ya. Oh banyak yang kayak gini. Hati-hati. Ya. Jadi itu duniawi. Kalau riya beda. Riya itu Bapak Ibu lebih cenderung ke urusan ibadah. Pamer betul sama pamernya. Tapi ibadah. Kalau flex tadi al-fakhru itu duniawi. Tapi kalau riya itu ibadah. Makanya riya itu kan diambil dari kata kerja ro'a. Ro'a itu kan bermakna memperlihatkan. Makanya orang kalau kena riya itu identik memakai alat indera mata. Sedangkan kalau sum'ah pakai alat indera pendengaran. Jadi kalau riya ingin dilihat orang, kalau sum'ah itu ingin didengarkan orang amalannya. Oh, itu ya. Nah, ini riya ini adalah orang yang beribadah tidak karena Allah. Jadi ibadah bukan duniawi. Salatnya ingin mendapatkan pujian,
puasanya ingin mendapatkan apresiasi, haji umrohnya pengen mendapatkan sanjungan orang. Nah, seperti itu. Ya, dia tanpa terasa menceritakan amalnya. Apa ini semenjak saya pulang umroh kemarin. Nah, ya, contoh lagi, tawaf di Ka'bah sambil selfie, video call atau ambil kamera. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kirim status. Semuanya pada lihat, oh arei umroh. Ya, maka nggak perlu yang kayak begini, ya, tidak perlu. Ini namanya riya. Jadi kalau riya itu pamer sama, tapi urusan apa? Ibadah. Kalau yang al-fakhru itu juga pamer, tapi urusan apa tadi? Lah itu bedanya. Al-fakhru sama riya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang riya ini ancamannya berat loh. Tak tunjukkan ancamannya pelaku riya, tak tunjukkan. Satu, A gitu aja, yang A. Ancamannya orang yang suka riya, suka pamer ibadah, suka menunjukkan amal solehnya, amal kebaikannya. Ustadz lihat masjid ini Ustadz? Iya, saya lihat. Dari atas Ustadz. Iya, sampai lantainya Ustadz karpet. Iya, saya semua Ustadz. Keren. Iya. Idul kurban. Ustadz, lihat hewan kurban yang ada di sana itu, jangan yang kambing Ustadz, yang sapi. Oh iya, yang paling besar itu Ustadz. Iya, besar sekali itu. Itu kurban saya Ustadz. Ya, hati-hati. Ya, jadi urusan ibadah, ancamannya Bapak Ibu, ancamannya ini orang riya ini. Yang pertama adalah amalannya dihapus. Mana dalilnya amalannya dihapus? Al-Baqarah. Langsung artinya coba. Ayat 264, ayo Al-Baqarah ayat 264, langsung. Al-Baqarah saja. Ya, silakan. Ya, Ayat Abu Hurairah. Ya, 264. Abu Hurairah. Siap. Siap, Ustaz. Ayo. Ya, siap. Loh. Siap. Tunggu baik. ini. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Betul, terus. Dan menyakiti perasaan sang penerima. Belum poinnya, terus. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak. Mulai riak dibahas. Ulang lagi, seperti orang, lanjut. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riak, pamer. Pamer, lah pamernya pamer ibadah. Kalau al-fakhru pamer duniawi. Lanjut, teruskan. Pamer kepada manusia. Terus. Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya kayak apa Abu Hurairah? Orang pamer itu katanya Allah kayak apa perumpamaannya? Anggap gelas yang saya pegang ini, anggap ini batu licin yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Baca Abu Hurairah, silakan. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin. Baik, gelas ini batu licin. Terus lanjut. Yang di atasnya ada debu. Anggap tisu ini di atasnya batu ini debunya. Anggap. Terus lanjut. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lanjut. Maka tinggallah batu itu licin kembali. Maka debu yang ada di atas batu itu, yarhamukallah, karena tertimpa hujan lebat menjadi licin kembali. Seperti itulah amalannya orang riya, dihapus oleh Allah. Jadi nggak dapat apa-apa, percuma. Capek-capek ibadah nggak dapat apa-apa. Ya. Kita lanjutkan. Yang B, ancamannya yaitu bagi orang yang riya, pengikut setan. Orang melakukan riya itu berarti ngikuti jejaknya setan. Iya. Orang yang riya suka pamer ibadah, ya. Pamer ibadah. Ya. Ojo meneh lho undangane, ya. Aku biasa Senin Kamis lho. Ngundangnya ku anu ae dino Ahad aja. Nyebut aku biasa Senin Kamis. Ada saja, heran saya. Ya, ada saja. Ya, baik. Jadi dalilnya adalah kalau riya itu pengikut setan. An-Nisa, surat An-Nisa ayat 38. An-Nisa 38. Ayatnya pendek, kita dengarkan. Allah berfirman, An-Nisa. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Ulang lagi, menginfakkan harta. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain. Maksudnya ingin dilihat dan ingin dipuji. Ibadahnya pengen dilihat. Terus.
dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Maka barang siapa menjadikan setan sebagai temannya. Padahal di awal ayat Allah mengatakan orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ditutup ayatnya siapa yang menjadikan setan sebagai temannya, berarti salah satu tipu daya syaitan riya. Jangan ikuti langkah syaitan, yaitu riya. Terus kemudian barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat. loh, wong banyak teman yang lain, jamaah Masjid Pondok Mutiara. Lapo konco nambah setan ini. Iya, itu. Iya. Saya usah ria. Iya. Terus Anda juga gitu. Ya, jangan kemudian kalau ketemu orang ria, kilo konco setan. Jangan. Ya, sampean ro konco setan. Iya. Jangan. Iya, karena orang ini suka pamer ibadah. Iya. Itu, jangan divonis itu. Konco setan, jangan. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Apa ini? Yang nomor 3, C. Orang ria itu ciri orang munafik. Cirinya orang munafik. Munafik. Iya. Ini munafik ini ya. Ciri orang munafik itu bukan hanya kalau berjanji tidak ditepati, kalau berkata suka berdusta, kalau diberi amanah khianat. Bukan hanya itu. Tetapi orang yang suka pamer amal ibadahnya, itu ciri orang munafik. Dalilnya di mana? Sama An-Nisa, tetap An-Nisa ayat 142. Allah berfirman An-Nisa 142. Allah berfirman. Ayo silakan baca terjemahannya. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Nah, terus Tetapi Allah lah yang menipu mereka. cirinya Abu Hurairah, orang munafik. Apabila mereka berdiri untuk sholat, Maka mereka lakukan dengan malas. sholatnya malas orang munafik itu. Ciri kedua, Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. ciri orang munafik itu ria. Terakhir ciri orang munafik, Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. padahal kita ini kalau mengingat Allah berzikir, zikir itu kan mengingat Allah. Minimal itu cuma 3 dalam sehari. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi, ini minimal. Lebih boleh. Minimal itu 3 dalam sehari. 3 kali kita berzikir. Yang pertama zikir setiap selesai sholat fardu. Itu zikir. Yang kedua zikir pagi, zikir petang. Yang ketiga zikir dalam kondisi tertentu. Contohnya zikir dalam kondisi tertentu. Setelah sholat witir, itu ada zikirnya. Subhanal malikil kuddus, Subhanal malikil kuddus, Subhanal malikil kuddus. Terus zikir setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Itu riwayat ada Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi itu zikir dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi minimal 3. Setiap selesai sholat fardu, zikir pagi petang sama kondisi-kondisi tertentu. Lebih bagus. Ya, dikurangi jangan. Lah ini orang munafik sedikit zikirnya. Gak pernah mengingat Allah. Baik. Terus terakhir, saya sebutkan terakhir, ancamannya. Orang itu kalau terkena riya, ancamannya adalah, yaitu diancam dengan neraka jahanam. Neraka jahanam. Abu Hurairah, takmir masjid ini ada Ibnu Katsir enggak? Ibnu Katsir. Yang hijau yang gede itu. Kalau enggak salah, jilid 8 kalau ada. Iya, jilid 8. Itu ada satu hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Luar biasa. Tapi jilid 8, jilid terakhir. Jilid 8. Kalau 8 jilid ya. Ada. Oh, yang 8. Tidak ada, cuma 1 dok. Oh, 1 aja. Sisanya kemana? Ya, baik. Nanti dibaca ya, jilid 8. Oh, bukan. Yang besar. Yang cetakan pustaka Imam Syafi'i. Ya. Saya bacakan aja. Halamannya halaman 553. Jilid 8 halaman 553. Begini bunyinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ini riwayat At-Tabrani ya di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fi jahannama lawadiyan tasta'idhu jahannam min dhalikal wadi fi kulli yaumin
arba'umi'ati marratin. Artinya, sesungguhnya di neraka jahanam, dalamnya loh ini dalamnya, di dalam neraka jahanam itu ada suatu lembah. Di neraka itu ada lembah. Di mana jahanam nerakanya itu berlindung kepada Allah dari lembah ini sebanyak 400 kali. Ya Allah, ini neraka berlindung kepada Allah dari lembah ini. Sama-sama di dalam neraka. Saking dahsyatnya siksaannya. Itu tiap hari 400 kali berlindung nerakanya. Padahal lembah ini di dalamnya neraka. Terus Nabi melanjutkan. Uidda dzalikal wadi lil mura'ini min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riak dari umatnya Muhammad SAW. Khusus umatnya Nabi Muhammad yang kena penyakit riak, lembah itu tempatnya. Nerakanya berlindung 400 kali dari lembah ini. Ya, makanya hati-hati, ini ancamannya luar biasa ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jaga keikhlasan kita. Muncul pertanyaan, Ustadz, caranya mengetahui kita ini Ustadz, gak usah kita menilai orang, gak usah. Kita nilai diri kita. Kita lakukan general check up kalau bahasa medis ini ya. General check up-nya bukan periksa darah, general check up hati kita. Apakah saya ini pelaku riya ataukah tidak? Caranya apa Ustadz? Nah ini ya. Jadi panjenengan tak kasih rumus. Kalau Anda masuk salah satu dari rumus ini, maka jawab dalam diri Anda, berarti aku pelaku riya, kena saya. Jadi ini general check up untuk mengetahui saya ini riya atau tidak. Itu ada 3 rumusnya, ada 3. Yang pertama, orang itu menjadi pemalas apabila sendirian. Jadi kalau di tengah orang banyak ibadahnya seragam, giat. Tapi kalau sendirian males, berarti riya. Ya, berarti riya. Ya. Jadi kalau ada di antara kita, kalau sendirian kita males, tapi kalau di tengah orang banyak-banyak yang melihat itu kita semangat, itu berarti indikasi pertama riya. Yang kedua, menjadi giat ketika berada di tengah-tengah orang banyak. Nah ini ada kaitannya nomor 1. Jadi kalau sholat sendiri males. Lawang kalau sholat sendirian tidak ada yang lihat, itu surat favoritnya Inna a'toinakal kausar sama kul huwallahu ahad. Favorit. Tapi kalau banyak orang yang lihat, rakaat pertama Al-Baqarah. Insya Allah. Rakaat kedua Ali Imran. Ya, giat-giat, semangat ya. Yang ketiga, dia menambah kegiatan ibadahnya, jika dipuji. Semangat kalau dipuji. Jadi hidupnya kayak kapuk. Tahu kapuk? Kapuk itu kalau Anda kipasi, muluk dia. Sebab ada orang itu kalau istilahnya diangkat apanya katanya, nah itu ya, itu tambah semangat, ya digonggong, semangat, kamu hebat, semangat. Tapi begitu dikritik, down, mutung, berarti riya. Mestinya kalau dipuji nggak suka, dikritik tambah semangat, ikhlas. Tapi jarang yang kayak gini. Ya, jarang. Makanya Bapak Ibu sekalian, dia semakin menambah ibadah kalau dipuji, dielem, dan dia kurang ibadahnya kalau diejek atau dikritik. Nah, itu berarti cirinya orang riya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang nomor 3, kan ada 5 tadi. Yang nomor 3, apa tadi? Nomor 1 pamer, al-fakhru. Nomor 2 barusan riya. Yang nomor 3 tadi apa? Merasa senang setelah beribadah. Merasa senang. Pak, Bu, gini, tak kasih contoh. Ada orang itu setelah ibadah, dalam hati loh ini, bukan lisan loh ini, dalam hati.
Ingat, dalam hati, bukan di lisan. Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan tahajud. Ya, ya Allah, alhamdulillah kau mudahkan saya bisa berbagi sedekah Jumat. Ya Allah, juru hati tapi. Hati, dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa hadir taklim ya Allah. Hati, dalam hati. Tanpa bermaksud mencari pujian. Boleh Ustaz, kayak gini. Merasa bangga, merasa senang, tapi gak diucapkan. Dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa nyantuni anak yatim. Tapi jero hati ini. Senang ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau mudahkan aku untuk bisa ikut kajian. Dalam hati, bagaimana ini? Maka yang seperti ini termasuk perbuatan terpuji. Boleh. Hati. Kaget ya? Kaget. Wis anu ini ya. Ternya ini apa ini ya? Ibu-ibu. Waduh salamannya aku. Enggak. Boleh ya. Terakhir. Pokoknya kalau kajian ambil Abu Asal wis salah tok di sini ya. Ya, dan memang ngaji itu ya jangan menyenangkan kan gitu ya. Ngaji itu ya nahi mungkar, masa amar ma'ruf ya. Jadi jamaah tabligh nanti ya. Kita lanjutkan. Jadi ini terpuji yang kayak gini, boleh. Merasa senang setelah beribadah. Bisa bangun tahajud sakwitirnya. 8 rakaat plus 3, 11 rakaat. Itu pun ketika tahajud, bacanya itu bukan surat pendek. Baca Quran. Sampai sebelum subuh tuntas. Alhamdulillah ya Allah. Dalam hati. Ya, tanpa bermaksud ingin dapat diilem orang. Maka ini justru perbuatan yang dianjurkan. Loh kok bisa? Dalil. Kita kasih dalil. Ayo dibuka Sunan Tirmidzi. Nomornya 2165. 2165 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ayo. Dia berkata, ayo baca. Dari Abdullah 2165 ya. 2165. Tirmidzi. Silakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, lanjut. Umar pernah menyampaikan pidato kepada kami. Nah, itu jadi Abdullah bin Umar menceritakan tentang bapaknya. Ya, Umar maksudnya bapaknya pernah menceritakan pidato di depan kami. Terus lanjut. Saat di Jabiyah, pedesaan Damaskus. Terus lanjut. Umar berkata. Nah, Umar berkata, coba cari yang bawah sampai pada kalimat ya. Nah itu, barang siapa yang bahagia atas kebaikannya dan sedih atas keburukannya. Ada nggak? Cari kalimat itu. Ketemu Pak? Ada yang ketemu? Panjenengan ketemu? Ya. Ada? Barang siapa? Antum ketemu Mas Ghafur. Ayo, bawa. Barang siapa? Saya bacakan teks Arabnya. Man sarratuhu hasanatuhu wasa'atuhu sayyi'atuhu fadhalikumul mu'min. Barang siapa yang bahagia atas kebaikannya. Ayo baca. Barang siapa yang bahagia atas kebaikannya. Ulang lagi. Barang siapa yang bahagia atas kebaikannya dan sedih atas keburukannya. Maka dia adalah seorang mukmin. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu. Barang siapa yang merasa senang dengan kebaikan yang ia lakukan, senang. Hatinya senang. Habis melakukan kebaikan. Habis taklim, itu merasa senang. Ya Allah, alhamdulillah kau takdir hari ini bisa hadir kajian. Alhamdulillah ya Allah. Dan seterusnya. Tapi dalam hati ya, merasa senang, puas. Habis melakukan kebaikan, puas. Habis itikaf Ramadan, ya 10 hari full ngebleng di masjid. Padahal tahun-tahun yang lalu gak iso itikaf. Tahun ini bisa itikaf. Alhamdulillah ya Allah. Ya aku senang sekali. Alhamdulillah, bersyukur. Tapi dalam hati. Maka kata Umar bin Khattab, siapa yang merasa senang dengan kebaikan yang dilakukannya dan gelisah sedih dengan keburukan yang dilakukan, itulah cirinya orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin itu misalnya dia melakukan keburukan, ya, melakukan pelanggaran syariat, itu kepikiran. Astagfirullah, ngapain saya? Kemana akal saya tadi kok bisa melakukan itu? Di mana iman saya? Di mana? Kok koyok wong gak duwe iman? Ya, ngapain saya melakukan itu? Sedih. Itulah ciri orang beriman.
Tapi kalau ada seorang muslim ngaku Islam, enjoy saja, fine saja. Ketika melakukan dosa, maka dia orang fajir, pelaku maksiat tulen. Ya, makanya kalau kita ketakutan habis melakukan dosa dan merasa senang habis melakukan kebaikan, ciri orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya di sini. Berarti boleh tidak merasa senang setelah beribadah? Boleh, tapi dan dia tidak mengharapkan pujian orang. Dia tidak ngomong sama orang lain. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terus yang nomor 4, ujub. Nah, apa bedanya sama ujub? Ujub itu kan merasa tinggi dan agung atas kelebihan yang ia miliki. Iya. Jadi orang yang ujub itu lupa, Bapak Ibu. Orang ujub itu merasa tinggi atas kelebihan yang dia miliki. Ujub itu. Iya. Merasa, contoh, ada loh seorang istri, ya, ketika suaminya berkata, "Loh, ini ternyata kamu semua yang melakukan." Masya Allah. Iya. Apa kata istrinya? "Sopo maneh nek gak aku." Ngaku kok. Ujub itu. Hati-hati. Ya. Ujub. Sikat terus. Nah, itu hati-hati. Merasa tinggi atas kelebihan yang dia miliki. Hati-hati ya. Itu ujub. Lah orang ujub itu lupa. Jika selama ini dia itu berada di atas nikmat yang Allah berikan. Jadi dia itu tidak menisbatkan kelebihan yang dia miliki itu semuanya dari Allah. Dia itu menisbatkan yang kelebihan yang dia miliki itu dari kepiawaian, dari kepintaran, keahlian dia. Sama sekali tidak ada intervensi Allah. Itu ujub. Makanya Qorun dibinasakan oleh Allah gara-gara ujub. Pengen tahu perkataannya Qorun? Qorun kan terkenal orang kaya raya, Bapak Ibu sekalian. Qorun itu hafal Taurat loh itu. Qorun itu orangnya tinggi, putih kulitnya. Qorun, saudaranya misanannya Nabi Musa. Jadi ayahnya Qorun sama ayahnya Nabi Musa dulur kandung. Makanya sepupu, misanan. Dan hafal kitab Taurat. Itu kalau zaman sekarang, oh calon mantu idaman itu. Sudah ganteng, tinggi, putih, apal Quran. Wah, ditelek wong akeh. Ya, tapi sayang, ujub. Dia mengatakan harta yang aku miliki ini karena kepiawaianku dalam berbisnis. Dia tidak katakan itu dari Allah. Yaitu ujub. Itu ujub. Mana dalilnya perkataan Qorun itu? Coba dibuka surat 78. Langsung artinya. Ayo. Surat 78. Kok surat 78? Maaf. Surat 28 Al-Qasas. Surat 28 ayat 78. Ayo. Tinggal satu lagi. Oh ini nggak bisa ini ya. Ayo. Dia Qorun berkata. Nah apa kata Qorun? Surat 28 Al-Qasas ayat 78. Surat Al-Qasas ayat 78. Ulang lagi. Dia Qorun berkata. Apa kata Qorun? Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Duh. Ya, dia tidak katakan itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Padahal yang betul adalah wama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu datangnya dari Allah. Ya, diberikan pasangan hidup soleh soleha dari Allah, anak keturunan soleh soleha dari Allah, dimudahkan mencari rizki dari Allah, diberikan kemudahan untuk beribadah dari Allah. Semuanya katakan dari Allah. Ya, bukan yang lain. Lah terus kalau sombong, sombong ini beda lagi. Sombong ini adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya, seperti itu. Ya, tapi sebelum kita bahas sombong ini, maaf, mundur dikit. Ustadz, bisa enggak Ustadz? Perbedaannya antara tadi loh Ustadz, antara orang yang merasa senang setelah ibadah sama ujub. Kok kayaknya ada mirip memper Ustadz. Merasa senang setelah beribadah, bangga setelah ibadah sama ujub. Itu ada enggak perbedaannya? Ada. Bedanya adalah kalau ujub menisbatkan kenikmatan itu pada dirinya. Jadi aku bisa seperti ini karena usahaku. Itu kalau
Ujub. Sedangkan yang tadi merasa senang setelah melakukan ibadah, dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Loh, memuji Allah, kau mudahkan aku bisa taklim. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku kemudahan tadi bisa ngirim nasi untuk sedekah Jumat. Itu diyakini dalam hati. Jadi dia tidak katakan dirinya, dia katakan itu dari Allah. Itu bedanya. Kalau ujub itu dirinya. Bisa dipahami di sini? Nah, kembali sekarang sombong. Sombong ini bahasa kerennya takabur. Takabur, sombong sama saja. Apa orang sombong itu? Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Nolak kebenaran. Ustadz, ada nggak bedanya sama ujub? Ada. Apa bedanya? Ujub sama sombong. Ini ujub, ini sombong. Ujub rukunnya 2. Sombong rukunnya 3. Saya ulang ya. Ujub rukunnya 2. Nanti tak sebutkan. Sombong rukunnya 3. Ujub itu rukunnya 2. Apa rukunnya? Dirinya dan sesuatu yang dia banggakan. Bangga karena gelarnya, bangga karena ilmunya, bangga karena status sosialnya, bangga karena kekayaannya. Itu dirinya sama yang dia banggakan. Itu orang ujub. Lah kalau orang sombong beda. Orang sombong itu rukunnya 3. Lebih parah ini sombong ini. Lebih parah. Rukunnya 3. 1 dirinya. Yang kedua yang dibanggakan. Yang ketiga orang lain yang menjadi objek sombongnya. Meremehkan orang. Siapa kamu ini? Anak baru kemarin aja. Meremehkan kan? Jadi selain dia itu dirinya sombong. Terus yang kedua yang dia banggakan. Yang ketiga orang lain. Ya. Wong kamu baru taklim kemarin aja. Kok nabe aku kau apa-apaan? Nah, ya meremehkan orang, menolak kebenaran, ya. Maka itu sombong. Jadi rukunnya sombong 3 ya. Dirinya. Yang nomor 2, yang dibanggakan. Yang ketiga, orang lain yang menjadi objek sombongnya. Dia sombong sama siapa? Menganggap remeh orang itu siapa? Iya. Saya ini darah biru. Lah kalau kamu, darahmu merah. Jelas merah. Iya. Saya ini turunan Rasulullah. Iya. Itu kamu gak bisa masuk surga kalau gak melalui saya. Oh, ya meremehkan orang kan? Ya. Maka yang seperti ini itu ciri orang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sombong ini ada penjelasan khusus. Bahaya orang yang sombong ini ada 11. Lalu upaya menghilangkan sombong itu apa saja? Insya Allah bulan depan. Termasuk pelajaran terakhir nomor 3. Nah ini ya. Ini mohon maaf. Mumpung ketemu ini, singkat aja. Saya lompati langsung nomor 3. Untuk sombong bulan depan. Saya lompati nomor 3. Hukum menuntut ilmu, datang ke kajian, niatnya 2. Hukum menuntut ilmu, datang ke kajian, niatnya 2. 1, niat nuntut ilmu. 2, niat berdagang. Boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh dengan 3 syarat. Asalkan 3 syaratnya. Jangan dikurangi ya. 3 syarat. 1, tetap duduk di majelis dari awal sampai akhir. Kau nak transaksi, kau nak. Tidak ada. Awal taklim ikut sampai akhir. Lah iki ndak ya be taklim nyusui wong. Piro mau 5.000, susu 3.000. Ini sambil taklim, enggak bisa. Bisa. Niatmu salah berarti. Awal sampai akhir. Yang kedua, transaksi jual beli tidak boleh di masjid. Yang ketiga, DKM masjid mengizinkan. Jadi harus yang mau jualan, izin DKM, takmir. Boleh enggak kami berjualan? Oh silakan, enggak apa-apa, monggo. Boleh. Kalau takmir mengatakan, oh enggak, jangan-jangan. Nanti akan, mohon maaf, akan menghalangi orang. Maaf ini, maaf. Anda ini, coba deh Bapak Ibu, lihat YouTube-nya Ustadz Dr. Erwandi. Ya, Hafizahullah Ta'ala. Orang yang beli di trotoar. Hukumnya ya apa? Nggak boleh. Anda termasuk tolong-menolong dalam hal dosa. Taman Pinang itu trotoar tidak? Iya. Trotoar kan? Iya.
Banyak enggak orang jualan itu? Itu sebenarnya, itu mereka punya tempat atau nggak punya tempat sebenarnya? Makanya kan diusir kan selalu oleh Satpol PP kan? Itu kalau Anda beli buah di situ sehingga mengganggu, menghambat jalannya orang, maka Anda transaksi Anda tidak berkah, Anda dosa. Oh, sampai kayak gitu. Apalagi taklim, dodolan di trotoar. Ini orang mau putar balik atau apa, terganggu sampai kredit. Hati-hati loh. Ya, kalau DKI masjid ngizinkan, silakan. Selama DKI masjid, jangan Bu, jangan jualan, nanti mengganggu jalan, apalagi parkirnya sampai membludak begini, jangan. Saya minta tolong, saya minta maaf, saya nggak izinkan. Selesai, jangan. Jadi boleh jualan, nuntut ilmu sambil dagang, boleh. Syaratnya berapa tadi? 3. Ya, diingat-ingat itu 3. Berarti kalau gitu tuntas Ustadz? Belum, sombong belum kita bahas. Bulan depan ya, insya Allah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga keikhlasan kita dalam beramal, dalam menuntut ilmu. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.